Saudara, pemerintah mengumumkan PPN 12% tetap berlaku mulai 1 Januari 2025 mendatang. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan penerapan PPN 12% sesuai dengan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Erlangga menegaskan tarif PPN 12% tidak berlaku untuk barang-barang yang banyak dibutuhkan masyarakat, seperti beras, daging ikan, telur, sayur, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, dan beberapa barang jasa lainnya. Sementara untuk minyak kita, tepung terigu, dan gula industri, PPN-nya tetap 11%. 1%-nya akan ditanggung pemerintah. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi, barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hana, rumah sangat, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Yaitu minyak kita, dulunya minyak curah, itu diberikan 1%, jadi tidak naik ke 12%. Kemudian tepung terigu dan gula industri. Jadi masing-masing tetap di 11%. Yang 1% ditanggung pemerintah. Lalu barang-barang apa saja yang kena PPN 12%? Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut PPN 12% dikenakan untuk barang-barang mewah atau premium seperti bahan pangan premium, jasa pendidikan, dan kesehatan premium. Daging sapi tapi yang premium, Wagyu, Kobe yang harganya bisa di atas 2,5 bahkan 3 juta per kilonya. Sementara daging yang dinikmati masyarakat secara umum berkisar 50 sampai 200 ribu per kilo, dia tidak dikenakan PPN. Demikian juga dengan kategori barang-barang yang memang dikategorikan sebagai mewah premium dan dikonsumsi terutama untuk kelompok yang paling mampu akan dikenakan PPN. Jasa pendidikan yang premium yang dalam hal ini pembayaran uang sekolahnya bisa mencapai ratusan juta, kesehatan yang premium, dan PPN untuk pelanggan listrik 3.500 hingga 6.600 VA dikenakan PPN. Sebagai kompensasi penerapan PPN 12%, pemerintah juga memberikan sejumlah stimulus yang dinamakan paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan. Untuk sektor rumah tangga, pemerintah memberikan stimulus berupa bantuan pangan atau beras untuk 2 bulan, yaitu Januari dan Februari 2025. Bantuan pangan ini akan diberikan bagi 16 juta penerima. Masing-masing akan menerima 10 kg beras per bulan. Selain itu, pemerintah juga akan menanggung 1% PPN dari barang-barang kebutuhan penting seperti tepung terigu, gula industri, dan minyak kita. Dengan kata lain, 3 komoditas ini tetap akan dikenai PPN 11%. Stimulus lainnya untuk sektor rumah tangga adalah diskon listrik sebesar 50% yang berlaku selama 2 bulan, yaitu bulan Januari dan Februari 2025. Diskon listrik ini diberikan pada pelanggan listrik 2.200 volt ampere atau yang di bawahnya. Mereka akan mendapatkan bantuan beras 10 kilo per bulan untuk 2 bulan. Untuk konsumsi karena barang yang banyak digunakan masyarakat terigu, gula industri, minyak kita, kenaikan 12%-nya menjadi 12%. 1%-nya tetap ditanggung pemerintah sehingga mereka tidak mengalami kenaikan PPN 11% sekarang ini. Dan kita juga memberikan untuk rumah tangga diskon listrik 50% selama 2 bulan Januari Februari
untuk yang berlangganan daya 2002 watt ke bawah. Litbang Kompas dalam survei 2-5 Desember merekam respons publik terkait wacana naiknya PPN 12%, meski hanya diterapkan kepada barang mewah. Survei juga menyebut 47,2% masyarakat tidak yakin naiknya tarif PPN akan berdampak kepada perbaikan perekonomian. Bagaimana sikap publik soal kebijakan PPN naik 12%? Survei Litbang Kompas 2-5 Desember mencatat sebanyak 42,6% publik yakin kenaikan tarif PPN jadi 12% akan memperbaiki ekonomi nasional. 2,9% sangat yakin. Namun jumlah yang tidak yakin mencapai 47,2% dan sangat tidak yakin 4,5%. Sebanyak 2,8% menjawab tidak tahu. Lalu bagaimana dampak penerapan PPN 12% di awal Januari nanti? Kita ulas bersama Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro dan Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin. Selamat malam Pak Fauzi, Pak Wijayanto. Selamat malam Pak Friska. Selamat malam. Friska. Kalau dari sisi DPR, apakah dampak penerapan PPN 12% ini untuk barang mewah dan premium lebih ke arah positif atau negatif? Untuk satu, ekonomi nasional, berikutnya juga untuk masyarakat. Begini Mbak, kami menginisiasi lahirnya Undang-Undang P2SK. Undang-Undang P2SK ini lahir dan tahun 2023. Undang-Undang P2SK nomor 4 tahun 2023 ini adalah undang-undang sektor jasa keuangan, Omnibus Law jasa sektor keuangan. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk memperkuat sistem keuangan terhadap bangsa dan negara kita. Salah satu undang-undang itu poinnya mengatakan bahwa kenaikan PPN 12% dimulai pada 1 Januari tahun 2024. Nah, inilah hulunya mungkin yang lagi ramai dibicarakan sekarang. Nah, kita berpikir waktu itu undang-undang ini tupoksinya Komisi 11, Komisi Keuangan dan Pembangunan. Intinya kita melihat bahwa tax ratio pajak kita, pendapatan negara kita ini makin lama makin stagnan. Nah, oleh sebab itu kita coba menginisiasi lahirnya PPN 12% ini. Artinya kita cuma naik 1% dari tahun 3 tahun belakang, 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025 ini berlakunya pada tanggal 1 Januari tahun 2024. Nah, kita melihat bahwa dari konferensi pers Ibu Sri Mulyani kemarin dan waktu itu sempat kita bertemu Pak Prabowo, dalam Undang-Undang P2SK mengatakan bahwa PPN ini naik tapi tidak pada satu sektor pendidikan, kedua tidak pada sektor kesehatan, ketiga tidak sektor transportasi, keempat tidak pada sektor sembako. Nah, oleh sebab itu kita berharap kenaikan PPN 12% ini akan meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan negara kita penting agar kita tidak defisit terus Mbak dari tahun ke tahun, sehingga pelaksanaan Astacita Prabowo akan terlaksana dengan baik. Di samping beberapa relaksasi yang diberikan oleh pemerintah, salah satunya dengan pemberian beras tadi kurang lebih dua bulan terakhir disampaikan. Relaksasi kedua adalah masalah pajak ekspor, pajak impor. Relaksasi ketiga listrik di bawah 2.500 watt ke bawah itu posisinya mendapat diskon 50%. Tapi relaksasi ini Mbak, izin saya tanyakan dulu. Ini yang soal relaksasi, tapi hanya berlakunya 2-3 bulan saja. Hanya di Januari dan Februari 2025. Ya, mitigasi risiko yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sudah banyak Mbak. Salah satu adalah BLT atau Bansos. Bansos itu kurang lebih hampir kemarin 437 triliun, sekarang hampir 535 triliun Bansos digelontorkan untuk bagaimana masyarakat bisa menikmati, jangan sampai terjadi lonjakan daya beli tidak bisa terjamin, sehingga pemerintah melakukan beberapa relaksasi. Yang kedua adalah pemberian diskon-diskon yang disampaikan oleh tadi. Yang ketiga, kami berharap apa yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan tadi juga harus konsisten dilaksanakan.
tidak lain tidak bukan tujuan daripada kenaikan PPN 12% ini, pertama supaya masyarakat menengah ke bawah tidak berdampak secara langsung. Oke. Yang kedua, pendapatan negara dari pajak akan menaik. Sekarang pendapatan negara kita dari pajak 2.200 Tapi akan triliun. signifikan tidak Pak dengan Kita barang mewah ini? Kita pengen, kita sudah dihitung oleh Kementerian Keuangan, kalau ini misalnya terjadi penaikan kurang lebih 1% pada barang-barang mewah tadi yang disampaikan Ibu Sri Mulyani, itu akan menambah tax ratio kita, akan menambah nilai pajak kita kurang lebih 200 sampai 300 triliun seperti itu. Oke, Nah, jadi baik silakan Oke. singkat saja. Nah, 200 sampai nah ini kan akan mengurangi defisit kita yang kurang lebih hampir 601 triliun sehingga termasuk penambahan PPN 12%, tax amnesty ini akan dilaksanakan untuk apa? Untuk menambah pendapatan negara supaya defisit ke depan itu bisa kecil dan semua program dan asta-cita Pak Prabowo bisa terlaksana dengan baik sehingga ke APBN kita bisa sehat seperti itu. Oke, kalau dari Pak Wijayanto, apakah ini akan signifikan dengan naiknya PPN 12% untuk barang mewah dan premium kalau hitung-hitungannya Pak Wijayanto? Ya, selama ini kan PPN itu total dalam setahun pemerintah mendapatkan sekitar 700 sampai 800 triliun ya. Oke. Kalau naik ke 12% dari 11% berarti naik 10%. Potensi peningkatan penerimaan pemerintah dari kenaikan PPN ini sekitar 75 sampai 80 triliun. Ya. Tetapi pada saat yang bersamaan ada biaya-biaya yang dikeluarkan seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Amrul. Oke. Untuk masyarakat, pengusaha dan lain sebagainya itu kira-kira 5 triliun. Jadi ada sekitar tambahan 50 triliun. Dalam kondisi keuangan pemerintah yang sangat berat tahun ini, apalagi di tahun depan, saya rasa kebijakan ini memang jauh dari ideal. Banyak yang Sapa Indonesia Malam kembali membahas kenaikan PPN 12% untuk barang mewah dan premium masih bersama Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro dan Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin. Pak Wijayanto, silakan dilanjutkan yang tadi bagaimana tidak ideal tapi harus diambil kebijakan ini. Ya, karena memang situasi fiskal kita tahun ini berat. Tahun depan, tahun 2026 akan lebih berat lagi. Sehingga ya hal berat seperti ini memang harus diambil. Sebagai gambaran, tahun ini penerimaan pajak kita hingga Oktober itu turun 0,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini untuk menggambarkan betapa beratnya situasi kita tahun ini. Kalau tidak ada sistem ijon diterapkan, maka hampir pasti tax ratio kita tahun ini itu kembali di bawah 10%. Dan kalau itu terjadi, apalagi di tahun depan, tahun 2026, outlook-nya tidak begitu menggembirakan, pada saat yang bersamaan kita itu harus melakukan refinancing hutang. Masing-masing tahun itu 800 triliun. Kalau fiskalnya tidak meyakinkan, investor akan ragu untuk membeli surat hutang kita. Kalaupun mereka membeli, maka bunganya akan tinggi sekali. Jadi ini hal berat, tidak ideal yang terpaksa dilakukan oleh pemerintah. Walaupun menaikkan tarif itu bukan solusi. Karena permasalahan kita bukan di tarifnya. Jadi kalau kita lihat tarif PPN kita dibanding negara lain, kita lihat tarif PPh badan, PPh individu, kita itu sudah sebenarnya dekat dengan median negara-negara lain di dunia. Tetapi kalau kita berbicara tax ratio, kita itu jauh di bawah, 10,22% itu jauh di bawah. Artinya permasalahan kita bukan di tarif pajaknya, tetapi GCG penarikan pajak, banyaknya kebocoran di sana sini, yang perlu solusi strategis. Kalau menaikkan tarif ini kan solusi taktis yang memang dampaknya seketika, apalagi PPN begitu dinaikkan. Saat itu juga penerimaan akan meningkat. Jadi fokus pemerintah idealnya juga tidak hanya ke hal-hal yang taktikal, tetapi juga hal-hal yang sifatnya strategis. Nah, kalau masyarakat kan akan terdampak dengan PPN 12% meskipun tadi ada yang tidak terkena juga. Tapi dengan insentif relaksasi yang diberikan pemerintah 2-3 bulan saja, apakah cukup Pak Wijayanto? Sementara kan ini akan berlangsung running.
Ya, jadi yang berbahaya dari kenaikan PPN ini, kalau naik dari 11 ke 12% sendiri, itu sebenarnya dampak aktualnya tidak sangat membebani. Tetapi kadang-kadang pemain di pasar itu menggunakan kenaikan PPN ini sebagai alasan untuk menaikkan harga. Dan menaikkan harga ini bisa 10%, 15%, Ya, 30%, begitu. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama edukasi, yang kedua adalah pengawasan dan monitoring. ya. Tentang insentif, itu pasti akan membantu, tetapi insentif listrik dan beberapa hal yang 2 bulan, saya rasa itu perlu dipantau. Kalau memang ke depan perlu lagi dilanjutkan, idealnya pemerintah harus melanjutkan. Ya. Karena daya beli masyarakat kita memang sedang jauh dari mengembirakan. Nah, daya beli masyarakat kita tidak ideal seperti yang tadi disampaikan Pak Wijayanto. Artinya Pak Fauzi, kalau misalnya kita lihat hanya 2-3 bulan saja, ini tidak bisa membantu lebih panjang lagi daya beli masyarakat. Nah, apa bantalan lain yang disiapkan pemerintah dengan naiknya PPN 12% ini? Misalnya memang ada sektor-sektor yang tidak terkena, tapi kita ambil satu item saja, misalnya tarif listrik yang dayanya 3.600 ke atas. Tapi kan kalau ada usaha yang itu, otomatis akan ada kenaikan tarif juga dirasakan juga oleh kelompok menengah. Nah, bagaimana untuk mengatasi, untuk memberikan solusi bagi masyarakat jangka panjang, tidak hanya bantalan 2-3 bulan saja, Pak Fauzi? Pertama kita pasti ya semua kebijakan pemerintah, Pak Wijayanto mungkin hafal yang namanya naik, masyarakat kan sangat sensi dengan kenaikan itu. Malah minta turun semuanya seperti itu. Gaji guru sudah dinaikkan oleh Pak Prabowo kemarin waktu. Terus makan siang sudah dikasih seperti itu. Pokoknya selalu yang bersifatnya naik, BBM naik. Nah kini kan seluruh yang namanya kenaikan masyarakat anti pasti. Bahwa kita pengen menyiapkan mitigasi risiko yang disampaikan kita bersama-sama. Kita panggil Ibu Menteri Keuangan, Bu, harus disiapkan mitigasi risikonya. Kalau kenaikannya seperti ini, dampaknya juga seperti ini. Satu, Mbak, relaksasi yang diberikan oleh pemerintah itu dalam Undang-Undang APBN itu ada namanya BL. Tidak hanya tadi yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan, masalah beras 2 bulan, diskon tarif 2.500 ke bawah, dapat diskon 50%. Tapi dalam APBN kita, Mbak, itu salah satu insentif yang luar biasa diberikan ke masyarakat itu hampir 537 triliun itu adalah bersifat BLT. BLT, bansos, bantuan langsung. Ini untuk salah satu mitigasi risiko supaya daya beli di tengah-tengah masyarakat juga bisa terjamin, itu seperti itu. Yang kedua, relaksasi yang diberikan adalah misalnya bagaimana makan siang gratis dengan anggaran 71 triliun, itu juga diberikan. Yang ketiga, bagaimana misal membangun sekolah sebanyak 20 triliun, membangun SD, SMP, SMA, itu juga diberikan. Yang ketiga, bagaimana pengecekan kesehatan masyarakat secara gratis, itu dengan anggaran 3-5 triliun. Itu juga dilakukan. Nah, kalau kita hanya melihat, PPN ini naik 12%, hanya 1%, mitigasi risiko di tengah-tengah masyarakat belum dilaksanakan. Dalam APBN, kalau kita memandang APBN secara utuh, sebenarnya banyak fiskal yang dijatuhkan kepada masyarakat menengah ke bawah itu supaya tidak jadi gejolak, tidak jadi daya beli kita bisa aman dan bisa terjaga. Salah satu yang saya katakan tadi, tidak hanya persoalan tarif listrik diskon 50%, tidak hanya persoalan diberikan beras selama 2 bulan, tapi bagaimana misalnya seluruh subsidi itu untuk kepentingan masyarakat. Subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi PLN, subsidi bagi orang yang tidak mampu, terus beberapa kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia untuk sekolah SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Nah, melihat kenaikan PPM ini tidak hanya melihat kenaikan dari 11 ke 12%, tapi kita melihat secara utuh. Apa yang disampaikan Pak Wijayanto, pendapatan negara kita ini makin hari makin turun loh kalau nggak dilakukan kebijakan progresif di bidang perpajakan. Kebijakan bidang perpajakan ini hanya naik 1% dari 11% yang sudah 3 tahun terakhir menjadi 12% di tahun 2024. Kenaikan 12% itu dibatasi oleh barang-barang mewah, gitu, menyangkut urusan masyarakat secara luas, kesehatan, pendidikan, sembako, transportasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah,
ketika ini bisa dilaksanakan semua, mitigasi risiko dilaksanakan semua, insya Allah mudah-mudahan kondisinya bisa stabil. Dalam hitungan Menteri Keuangan itu bukan 50 triliun, tapi kurang lebih hampir 100 triliun, Pak. Nah, kalau memang PPN ini berlakukan, nah ketika 100 triliun, tap amnesty nanti diharapkan 2-300 triliun, itu pendapatan pajak kita dari konvensional menambah kurang lebih 400 triliun. Sehingga defisit kita di tahun depan itu menjadi 200 triliun. Sehingga asta-cita Pak Prabowo itu bisa terlaksana dengan baik di masa-masanya. Baik. Gaji PNS sudah naik, gaji guru sudah naik. Ini bertahap gaji PNS juga akan naik. Baik, jadi pelan seperti itu, Mbak. Oke, jadi mitigasi risikonya dianggap sudah ada. Nah, apakah masih ada yang perlu dibenahi dari mitigasi risiko ini, Pak Wijayanto? Apakah stres tesnya ini sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah sebelum mengeksersis kebijakan ini? Misalnya saja saya ambil contoh, yang termasuk kenaikan PPN 12% ini kan antara lain layanan musik digital atau film digital yang itu tidak hanya masyarakat menengah ke atas, tapi menengah ke bawah juga membutuhkan itu. Sekarang sudah jadi bagian kebutuhan hiburan. Nah, kalau Pak Wijayanto melihat apakah tes uji stresnya ini sudah maksimal atau belum kebijakan pemerintah ini? Saya melihat beberapa insentif yang diberikan 2 bulan itu merupakan salah satu mekanisme uji coba di lapangan. Jadi pemerintah tidak ingin overpromise dengan memberikan insentif 1 tahun, tapi dicoba 2 bulan terlebih dahulu. Kalau memang harus dilanjutkan, saya yakin sekali akan dilanjutkan. Tapi Mbak Priska, saya ingin meng-highlight survei Kompas tadi, di mana 47% masyarakat itu tidak percaya bahwa kenaikan PPN ini akan memperbaiki program-program pembangunan. Nah, saya rasa ini juga harus menjadi catatan sangat penting bagi pemerintah. Kenapa masyarakat tidak percaya gitu ya? Karena pada saat yang bersamaan pajak dinaikin, tetapi korupsi sektor pajak, masalah strategi sektor pajak itu juga terus terjadi. Kemudian tidak hanya di situ, pada saat yang bersamaan pemerintah memberikan begitu banyak insentif untuk sektor-sektor tertentu, padahal sektor ini adalah sektor-sektor yang sangat lukratif, mempunyai margin yang sangat tebal. Kemudian pada saat yang bersamaan pemerintah mempunyai program-program infrastruktur yang terlalu mahal, yang dampak langsung ke masyarakat tidak terlalu bisa dirasakan gitu ya. Jadi ketika upaya ini juga dilakukan secara paralel, efisiensi, perbaikan GCG, pemberantasan korupsi perpajakan dan lain sebagainya, saya rasa masyarakat akan bisa menerima apa yang dilakukan oleh pemerintah ini. Demikian. Baik, terakhir ke Pak Fauzi singkat saja. Tadi kan juga salah satu yang disebutkan yang naik layanan hiburan digital untuk musik, film. Ini jadi banyak pertanyaan, apakah itu masuk barang mewah? Tapi kan kebijakannya sekarang sudah diketok palu. Nah, transparansinya seperti apa? Agar tadi seperti Pak Wijayanto katakan ini bisa diawasi betul oleh masyarakat, transparan, jangan ada kebocoran. Karena jangan sampai kebijakannya hanya taktikal, tapi pengawasannya, kebocorannya tetap ada di mana-mana, tidak maksimal pula. Ya, begini. Pemberlakuan pajak PPN 12 ini sudah menjadi amanah undang-undang. Tinggal bagaimana pemerintah lewat Ibu Sri Mulyani dan Pak Prabowo sebagai Presiden, kita sudah melakukan mitigasi risiko yang saya sudah sampaikan tadi, baik mitigasi risiko jangka pendek maupun mitigasi risiko jangka panjang. Kita lihat dulu perkembangan di lapangan, perkembangan di masyarakat nanti seperti apa. Mudah-mudahan kondisi yang sebulan 2 bulan ini mitigasi risiko yang pemerintah berikan ini akan meredam daripada gejolak dan khususnya daya beli masyarakat akan semakin meningkat. Contohnya seperti itu, pendapatan negara akan naik. Nah, kami berharap dengan mitigasi risiko tadi pemerintah sudah menjas bahwa kepedulian pemerintah terhadap rakyat menengah ke bawah atau rakyat kecil bisa terlaksana dengan baik, bahwa Pak Prabowo cinta dengan rakyat kecil, berapapun uang pajak yang diberikan oleh wajib pajak itu akan kembali lagi kepada masyarakat. Kita berharap, kita berdoa seluruh asta-cita Pak Prabowo bisa terlaksana dengan baik. Pendapatan negara dari pajak perpajakan ini makin hari makin bertambah, bea cukai kita makin hari makin bertambah, PNBP kita makin hari makin bertambah, sehingga antara pengeluaran
dan pendapatan negara dan pengeluaran negara itu insya Allah akan balance, sehingga program Asa Cita Pak Prabowo akan terlaksana dengan baik, tapi ini butuh waktu, butuh kerja keras dan pengawasan kita sama-sama. Kami dari Komisi 11 khususnya akan meminta laporan pertanggungjawaban dari Menteri Keuangan per 3 bulan sekali tentang pendapatan negara kita bagaimana perkembangannya, baik itu pendapatan negara dari pajak, dari bea cukai maupun dari PNBP serta hibah, akan dilaporkan kepada kita semua, dan semua stakeholder juga akan mengawasi apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani tadi, kategori penerima pajak 12%, 1, 2, 3, 4 sudah dijelaskan, tinggal kita awasi bersama-sama, termasuk tadi misalnya digitalisasi tentang untuk hiburan, kita melihat dulu kalau seandainya misalnya ternyata minat di generasi Z atau kita masih banyak yang menikmatinya, itu akan kita lakukan, kita akan usulkan untuk dikenakan pajak sebagaimana mestinya, pajak normal apa seperti itu. Kita lihat dulu perkembangannya sebulan sampai 2 bulan tuh, tapi ini wajib dilaksanakan, ini udah perintah undang-undang. Oke, jadi exercise evaluasi masih terbuka tadi seperti dijanjikan, dan juga mitigasi risikonya harus maksimal, termasuk pengawasannya ini harus baik agar transparansi juga bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kebijakan PPN 12% ini. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Pak Fauzi Amro, terima kasih juga Ekonom Senior Universitas Paramadina Pak Wijayanto Samirin. Selamat malam. Terima kasih.